harus gimana ya? Aku mau curhat sama ibu. Kalau Mas Angga itu nggak layak jadi suami aku. Tapi bibir aku kayak ada yang nahan. Susah banget mau ngomong. Bu. Lina, kamu kenapa? Kok kamu kayak banyak pikiran gitu? Ada yang mau diomongin sama ibu? Loh, kok malah diem? Kenapa sih, Lin? Apa yang mau diomongin sama ibu? Udah ngomong aja. Bu, kalau misalnya aku nggak jadi nikah sama Mas Angga, ibu marah nggak sama aku? Kamu kenapa nanya kayak gitu? Emangnya kamu disakitin lagi sama Angga? Kalau kamu mau tahu jawaban ibu, ya ibu tetap mau kamu ngejalanin perjodohan ini. Karena kan kamu tahu sendiri, keluarganya Angga sudah banyak membantu almarhum bapak kamu. Hanya perjodohan kalian yang bisa membayar hutang budi keluarga kita sama keluarga Angga. Berarti aku akan selamanya terjebak dalam hubungan toksik bersama Mas Angga. Emangnya kamu gak mau nikah sama Angga? Mau kok, Bu. Jujur, Mbak, saya kaget ketika anak saya bertanya seperti itu. Apalagi saya lebih kaget lagi, Mbak, ketika saya melihat wajah anak saya yang begitu tertekan, Mbak. Iya, Bu. Ibu manapun pasti akan panik melihat hal itu. Tapi mungkin anak ibu tuh nggak enak, dia nggak berani menanyakan hal itu langsung kepada ibu. Iya, Mbak, anak saya emang nggak enakan. Lalu, Bu, apa yang terjadi setelah itu? Akhirnya anak saya masih melanjutkan pertunangannya sama Angga. Pada suatu malam, saya melihat suatu kejadian yang bikin saya shock, Mbak. Apa, Ibu? Apa yang Ibu lihat? Mudah-mudahan ibu udah tidur. Aku nggak mau ibu ngelihat kondisi aku yang kayak gini. Lina, kamu udah pulang? Ya udah, Bu. Kamu tuh kenapa sih? Kok nunduk terus? Gak apa-apa kok, Bu. Ibu jadi penasaran. Seperti ada yang kamu tutupin. Astagfirullahaladzim. Kenapa muka kamu memar kayak gini, Nak? Ini perbuatan siapa? Aku tadi cuma kejeduk pintu aja kok, Bu. Ibu nggak percaya. Pasti kamu bohong. Pasti Angga kan yang melakukan ini. Ya kan? Erin, aku mau ya pernikahan kita itu yang mewah dan aku mau nikah di gedung. Ngundang 500 orang. Kamu yakin, Mas? Itu biayanya nggak sedikit loh, Mas. Terus kamu mau pernikahan yang kayak gimana? Aku mau pernikahan kita yang sederhana aja, Mas. Nggak usah yang mewah-mewahan. Lebih baik uangnya kita tabung untuk hidup kita setelah nikah nanti. Kamu pikir keluarga aku itu bakal jatuh miskin gitu kan? Kalau kita nikah di tempat yang mewah, iya? Bukan gitu maksud aku, Mas. Maksud aku... Asal kamu tahu ya, keluarga aku itu nggak bakal jatuh miskin sampai 7 turunan, tau nggak? Kamu ingin
Buktinya utang ayah kamu itu segunung. Siapa yang bayar? Keluargaku. Apalagi cuma ngundang 500 orang. Kecil tau nggak? Aku kan cuma jawab pertanyaan kamu. Kenapa kamu malah bawa-bawa almarhum bapak aku? Seakan-akan jawaban kamu tuh meremehkan aku tau nggak? Aku tuh udah nggak mau debat ya sama kamu. Ini kamu kepinggirin deh mobil kamu, aku mau turunin di sini. Enggak, aku nggak bakal turunin. Mas pelan-pelan. Enggak, Mas, enggak. berhenti. Gue bilang enggak. Mas, aku mau turun aja, Mas. Enggak. Mas, bahaya, Mas. Kalau kecelakaan gimana? Enggak, aku nggak bakal turunin kamu. Cerewet banget sih lu jadi orang. Mas, Diam. turunin aku sekarang, Mas. Ini akibatnya cewek kayak lo itu sialan tau nggak? Mas, sakit, Mas. Diam lo. Sini. Jangan kurang ajar lu tau nggak? Lu mau bunuh gue, ah? Iya. Rasain deh. Aku nggak bermaksud buat nyakitin kamu, Mas. Gue nggak akan maafin lu sebelum lu mati di tangan gue, tau nggak? Selama ini aku diem ya. Tapi kali ini aku nggak bakalan diem. Ah! Kurang ajar, Len. Len. Sini lo. Ah! Berhenti lo! Ngapain lo mukulin cewek? Ah? Ada apa nih, Mbak? Kok si Mas ini bisa mukulin Mbak sih? Lu gak usah ikut campur dengan masalah orang ya? Ini rumah tangga gue. Dia selingkuh. Enggak, Pak. Dia bukan suami saya. Saya juga bukan istri dia. Kami cuma pacaran, Pak. Dia mukulin saya karena dia mau bunuh saya. Oh, jadi lo bohongin kita? Berani ngayalah sama perempuan? Ah, sini lo. Ya Allah. Kenapa sih Angga berbuat sekejam itu sama kamu? Ibu gak akan ngebiarin Angga menyakiti kamu lagi. Sadar atau tidak kau lakukan itu, kau lukai cinta setiaku. Astaga,